Against the Gods Bab 2081, Upacara Penganugerahan Anak Dewa, Bagian 1. Di depan kuil penenun mimpi, lampu-lampu masih menyala, dan ribuan susunan terbuka. Berbagai lampu warna-warni saling melengkapi di udara, membuat ruang yang luas ini seperti mimpi. Para penguasa dari 9 istana impian utama dan 54 penguasa kota kerajaan ilahi penenun mimpi, semuanya telah tiba. Negara-negara bawahan serta kekuatan utama yang memenuhi syarat untuk diundang telah tiba lebih awal. Hampir semua kekuatan inti dari seluruh kerajaan penenun mimpi berkumpul di sini, dan ruangnya sangat berat hingga menyesakkan. Apalagi para undangan dari negara terafiliasi semuanya memiliki niat berbeda-beda bahkan tidak berani berkomunikasi dengan lantang. Penganugerahan Putra Dewa dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi merupakan upacara yang telah dirindukan selama ribuan tahun, namun telah terjadi 3 kali berturut-turut dalam 100 tahun terakhir. Pertama kali saat penganugerahan gelar Meng Jianyuan, seluruh negeri terguncang pada saat itu, dan seluruh dunia diundang. Pentingnya upacara, dan intensitas emosi Tuan Wumeng, memiliki kesan yang mendalam pada setiap orang yang hadir. Penutup, Meng Jianxi yang kedua kalinya dilakukan 5 tahun yang lalu. Namun saat itu, Dewa Penenun Mimpi sepertinya belum pulih dari rasa sakit karena kehilangan putranya. Skala upacaranya jauh lebih kecil, dan seluruh dunia tidak diundang. Hari ini adalah ketiga kalinya, orang yang dianugerahi adalah Meng Jianyuan yang telah kembali hidup-hidup. Dan upacara ini, dimanapun diadakannya, sungguh luar biasa. Berbagai pasang mata terus melirik anak Dewa Penenun Mimpi Meng Jianxi, tetapi mereka melihat bahwa dia tampak tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Sudah 7 hari sejak Meng Jianyuan kembali hidup, tapi dia tetap tinggal di istana anak dewa yang dibangun untuknya sepanjang hari, dan sangat sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Bahkan penguasa 9 istana impian pun tidak tahu seperti apa Meng Jianyuan telah tumbuh sekarang. Saat ini, pintu aula dewa terbuka, dan Meng Kongchan berjalan keluar perlahan. Di sebelahnya, ada permaisuri Meng Xuanjue yang mengenakan gaun lengkap. Semua terdiam, dan serempak bersujud, "Selamat datang Yang Mulia Dewa, dan Permaisuri Dewa." Meng Kongchan mengangguk, melirik pemimpin upacara dan berkata, "Apakah Yuaner belum datang?" Pemimpin upacara mengambil langkah kecil ke depan, membungkuk dan berkata, "Kembali kepada Yang Mulia Dewa, Tuan Yuan belum tiba. Saya pikir dia masih membuat persiapan." Meng Kongchan mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lantang, "Waktunya belum tiba. Semuanya, silakan duduk dulu." Semua orang merespons dan duduk secara berurutan. Di tempat yang luas, aliran suara yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan samar. Semua orang ingin tahu, apa makna upacara penganugerahan anak dewa yang tiba-tiba bagi Dewa Penenun Mimpi, dan apa dampaknya terhadap pola kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Meng Kongchan melirik ke arah semua orang, dan saat dia hendak berbicara, sebuah pengumuman datang dari jauh, Istana Kerajaan ke-9, anak Dewa Shenluo, Dian Zhouxi, telah tiba. Nama, Dian Zhouxi, membuat semua orang menoleh ke belakang dengan kaget, bahkan alis Meng Kongchan bergerak sedikit. Tak lama kemudian, sesosok laki-laki datang dari jauh, diiringi sapaan yang lembut dan sopan tanpa menghilangkan suara mulia, 9 kenalan Istana Shenluo, memberi selamat kepada Kerajaan Penenun Mimpi, karena telah mendapatkan anak dewa lagi. Kali ini, saya datang tanpa diundang, dan saya harap saya tidak akan disalahkan, Dewa, Permaisuri Dewa dan semua senior penenun mimpi. Meng Jianxi yang juga anak dewa, segera berdiri dan menyapa sambil tersenyum, "Hahaha, anak Dewa Shenluo datang sendiri. Kedatangan Anda memberi wajah kepada saudaraku Yuan, dan Kerajaan Penenun Mimpi, jadi bagaimana aku bisa menyalahkannya?" Saat dia berbicara, gelarnya juga berubah, "Saudara besar, silakan duduk." Dian Zhouxi mengangguk kepada Meng Jianxi, lalu bergerak maju dan dengan hormat memberikan hadiah, "Ini hanya hadiah kecil, 1 ucapan selamat kepada Tuan Wu Meng karena telah menemukan putra kesayangannya, dan 2 ucapan selamat kepada Kerajaan Dewa Penenun Mimpi karena menambahkan anak dewa. Ini adalah kebahagiaan ganda, dan ayah dewa juga sangat bahagia mendengarnya." Meng Kongchan memberi isyarat sebagai tuan rumah untuk menerima hadiah tersebut dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka keponakan saya akan datang. Upacara ini terlalu terburu-buru dan tidak membuat undangan secara luas. Bagaimana keponakan saya punya waktu untuk datang ke sini secara langsung?" Dian Zhouxi berkata dengan tenang, "Sejujurnya, Zhouxi akan pergi ke kerajaan Dewa Zetian untuk mengunjungi adik Caili. Namun, ketika saya tiba, saya mengetahui bahwa dia sedang mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan pondasinya dan tidak dapat dilihat. Dan itu juga kebetulan bertepatan dengan acara akbar penenun mimpi. Jadi, saya mengikuti perintah ayah dewa dan datang ke sini." Hahaha. Meng Kongchan tertawa, namun senyumannya cukup bermakna, "Keponakanku benar-benar tergila-gila seperti biasanya. Yang mulia ini telah memikirkannya. Segera undang anak Dewa Shenluo untuk duduk." Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Meng Kongchan tiba-tiba berubah,
matanya berubah tajam, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tiba-tiba, suara seorang wanita sedingin es dari dunia yang jauh, mencapai telinga semua orang saat ini. Kerajaan Dewa Zetian, Hua Qingying, memberi selamat kepada Kerajaan Dewa Penenun Mimpi karena telah menambahkan anak dewa. Suara jiwa sedingin es mengejutkan semua orang seolah-olah mereka mendengar guntur di langit. Mereka semua berpaling dari tubuh Dian Zhouxi, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya seperti sedang berada dalam mimpi. Sosok wanita jatuh dari langit, dengan sutra hijau dan pakaian hijau, wajahnya sedingin es seperti lukisan, dan bayangan pedang tersembunyi di matanya. Tidak ada yang tidak tahu tentang peri pedang di dunia abis, dan semua orang tahu bahwa peri pedang abadi ini berasal dari kerajaan Zetian, Hua Qingying. Sampai peri pedang abadi benar-benar muncul di depan mata, mereka masih tidak dapat mempercayai mata mereka, karena selama bertahun-tahun, peri pedang abadi pada dasarnya seperti ada dalam legenda. Dia tidak pernah bepergian ke dunia luar, dan tidak pernah berpartisipasi dalam upacara apapun. Dan hari ini, dia sebenarnya datang tanpa diundang. Jari-jari Meng Kongqan tanpa sadar menegang, tangannya terkepal, dan pikirannya bingung untuk beberapa saat. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan lantang, kehadiran pedang abadi Zetian pasti akan membuat upacara hari ini lebih berwarna. Yang mulia ini pasti akan berterima kasih secara langsung atas kebaikan dari kerajaan Dewa Zetian. Terima kasih, tidak perlu. Hua Qingying berkata dengan nada ketidakpedulian yang sangat familiar bagi Meng Kongqan, saya di sini hanya untuk menunggu dan melihat, tanpa niat lain, dan tanpa ucapan selamat. Tidak perlu untuk memperhatikan saya, Tuan Wumeng. Segera setelah dia selesai berbicara, sosoknya menghilang, dan dia sudah berdiri dengan tenang di langit, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura dingin yang tidak boleh didekati oleh roh apapun. Bagaimana mungkin Meng Kongqan tidak tahu mengapa Hua Qingying datang ke sini? Dia sebenarnya adalah salah satu orang yang paling mengenal Hua Qingying di dunia. Dia tahu bahwa dia tidak dekat dengan siapapun, karena yang ada di hatinya hanyalah untuk melindungi Hua Caili dengan ekstrim. Yun Ce dan Hua Caili memiliki komitmen seumur hidup. Jadi, dia datang karena dia takut pria Hua Caili akan diintimidasi. Meng Xuanjue diam-diam menatap Hua Qingying dan mengertakkan gigi. Dian Zhouxi terbang, tetapi sebelum dia bisa mendekat, dia dihadang oleh ki pedang yang tidak terlihat. Dia segera menyadari ketertarikannya, membungkuk pada Hua Qingying dari jauh, dan duduk lagi, tanpa sedikit pun kekecewaan pada ekspresinya. Kedatangan Hua Qingying benar-benar membuat upacara canggung ini semakin aneh. Semua orang penenun mimpi memandang dengan cemas tidak tahu kenapa. Waktunya semakin dekat dan karakter utama upacara ini akhirnya tiba. Mata semua orang tertuju pada tubuh pria berpakaian perak yang berjalan perlahan. Kembalinya Meng Jianyuan tidak diragukan lagi adalah hal yang paling banyak dibicarakan di kerajaan penenun mimpi akhir-akhir ini. Rumor, dia telah bepergian sendirian di dunia selama ini. Alasan mengapa dia tidak pernah kembali adalah karena dia telah kehilangan ingatan masa lalunya. Ketika Meng Kongqan mengenalinya, dia sangat gembira hingga dia menitikkan air matanya. Mereka awalnya berpikir bahwa bagi seseorang yang bepergian keluar kerajaan dan tidak memiliki ingatan tentang kerajaan dewa pasti merupakan tempat yang tidak dapat dicapai dalam kognisinya. Sekarang dia adalah putra dewa, dia pasti akan menjadi sangat bersemangat dan ragu-ragu. Ketika dia baru saja kembali dan menghadapi situasi hari ini, menghadapi sekelompok orang yang seharusnya setinggi surga baginya, dia pasti akan merasa gugup, menyusut, bingung, dan ragu-ragu. Namun, pria yang mereka lihat memiliki pandangan yang santai, langkah kakinya tidak tergesa-gesa atau lambat, dan bukannya menunjukkan sedikit pun rasa takut di matanya, dia, jelas menunjukkan sedikit kemalasan, seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur nyenyak. Selain gelar anak dewanya, ia juga memiliki sosok yang tampan dan ciri-ciri yang mulia. Hanya dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa penampilan dan ketampanannya lebih baik dari semua keturunan Meng Kongqan, bahkan lebih baik dari Meng Jianxi. Dia berdiri di depan Meng Kongqan, menatap wajah-wajah yang asing. Basis kultivasi Master Ilahi tingkat ketiganya sebenarnya memberikan perasaan jijik yang jelas dan tak tertandingi di mata semua orang. Oh! Dian Zhouxi tampak tertarik dan berbisik pada dirinya sendiri, pantas saja Tuan Wumeng begitu bersemangat. Anak dewa ini, jelas bukan sesuatu yang di dalam kolam. Kata-kata ini jatuh ke telinga Meng Jianxi di sampingnya. Dia sedikit mengencangkan jarinya, tetapi berkata sambil tersenyum, meskipun saudara Yuan telah menderita persekongkolan, dan telah mengembara selama ratusan tahun, tetapi darah dan jiwanya pada akhirnya terikat di penenun mimpi kami. Tidak hanya ayah yang menyayanginya, aku juga sangat menyayanginya dan bahagia saat ini dengan saudaraku, Yuan. Dian Zhouxi tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Anak ini sangat berbeda dari yang diharapkan. Ada bisikan yang tersembunyi di istana impian. Memang tidak bisa disangkal penampilan dan ketampanannya. Sayang kultivasinya sangat rendah, dia tidak memiliki dasar dan hati dari masyarakat, dan terlalu dini dipublikasikan ke publik. Sayang sekali.
Yun Che membungkuk kepada Meng Kongchan dan Meng Xuanjue. Yun Che memberi hormat pada dewa tanpa mimpi dan permaisuri dewa. Saya hampir terlambat karena sedikit kelelahan, mohon maafkan saya. Belum terlambat, Anda datang pada saat yang tepat, kata Meng Kongchan lembut. Tetapi ketika perkataan Yun Che sampai ke telinga orang lain, hati mereka terguncang. Meng Xuanjue mengerutkan kening dan berkata, Yun Che. Karena Anda adalah putra dewa penenun mimpi, Meng Jianyuan, dan Anda telah kembali ke kerajaan penenun mimpi, bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda dengan nama sebelumnya? Dan bagaimana bisa kamu begitu terus terang memanggil nama ayah dewamu? Yun Che mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, itu dulu, permaisuri. Meng Jianyuan adalah identitas junior yang diinformasikan oleh Dewa Wu Meng. Namun, junior tidak memiliki ingatan 10 tahun yang lalu, jadi di dalam hati saya tidak dapat sepenuhnya menerima dan mengidentifikasi identitas ini. Nyawa saya diselamatkan oleh tuanku, dan nama Yun Che juga diberikan oleh tuanku. Sedangkan, nama Meng Jianyuan adalah sebuah identitas yang turun dari kehampaan dan tidak ada dalam ingatan, bagaimana bisa lebih mulia dari apa yang telah diberikan tuanku. Oleh karena itu, kecuali saya telah memulihkan kenangan masa lalu saya, jika tidak, saya hanya akan menggunakan nama Yun Che. Benar-benar konyol. Suara Meng Xuanjue tajam, dan semua orang gempar. Kata-kata Meng Jianyuan mungkin terdengar kekanak-kanakan dan cuek dalam skala kecil, namun dalam skala yang lebih besar, mereka jelas meremehkan penenun mimpi. Sebelum Meng Xuanjue mengambil kesempatan untuk menegurnya, dia mendengar Meng Kongchan tertawa keras, hahaha, kata yang bagus. Jangan pernah lupakan kesetiaanmu karena keuntungan, dan jangan pernah lupakan rasa terima kasihmu karena kekuasaan. Seperti yang diharapkan dari anakku, Meng Kongchan. Semua anakku harus memiliki sikap ini. Setelah mengatakan ini, Meng Xuanjue menahan kata-kata yang akan dia ucapkan, dan wajahnya menjadi jelek. Meng Kongchan sepertinya tidak menyadari ekspresinya, dan melanjutkan, Yuaner, jika kamu dengan tegas meninggalkan hadiah tuanmu karena statusmu sebagai putra dewa, ayahmu hanya akan sangat kecewa. Karena jika demikian, kamu dan orang-orang itu apa bedanya antara mereka yang mengejar keuntungan dan melupakan kebenarannya, dan hanya tahu bagaimana hidup seperti lalat dan anjing. Wajah mereka yang baru ingin memanfaatkan kesempatan berbicara tiba-tiba memerah, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Apakah ini masih mungkin? Meng Jianxi berdiri dan berkata sambil tersenyum, meskipun saudara Yuan telah mengembara selama 100 tahun, dia tetap berpegang teguh pada hatinya yang sebenarnya, yang mengagumkan dan memuaskan. Nasihat ayah dewa seluas lautan, menunjukkan sepenuhnya impian saya untuk menjalin kerajaan dewa yang luas dan inklusif. Dia menghadap Yun Che dan berkata, saudara Yuan, ibu saya selalu tegas, terutama dalam hal martabat penenun mimpi. Dia hanya menegur Anda, dan saya harap, Anda tidak menganggapnya serius, agar tidak membuat keretakan dalam hubungan dengan ibu. Hanya dalam beberapa kata, ada 4 atau 5 jebakan yang tersembunyi. Yun Che mengangguk sedikit dan menjawab dengan tenang, anak dewa Si, jangan khawatir, saya tidak tersinggung sama sekali. Iya. Meng Kongchan mengangguk, Yuaner, yang mulia ini akan menemukan cara untuk mengembalikan kenangan masa lalu Anda. Sampai saat itu, saya mengizinkan Anda untuk tetap menggunakan nama Yun Che. Salah satu alasannya adalah memuji Anda atas kebaikan dan integritas Anda, dan yang lainnya adalah untuk rasa terima kasih saya terhadap guru Anda, karena telah menyelamatkan hidup Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat mengajukan keberatan terhadap masalah ini. Tidak ada keraguan bahwa Meng Kongchan memberi Yun Che toleransi terbesar di depan semua orang. Dia juga secara terbuka mengungkapkan kecintaannya yang ekstrim terhadap Meng Jianyuan kepada semua orang. Dan sikap yang belum pernah diberikan kepada orang lain ini, niscaya akan menyebabkan perubahan halus pada suasana hati setiap orang dalam derajat yang berbeda-beda. Sudah hampir waktunya. Meng Kongchan mengambil langkah maju, Yuaner, datanglah ke tempat ayah. Dewa Wu Meng melihat ke segala arah, dan suaranya juga membawa nafas dewa yang bergema di seluruh kerajaan penenun mimpi. Putraku, Meng Jianyuan, merupakan anak dewa pertama dari generasi ini di kerajaan penenun mimpi. Namun, dia mengalami kemalangan ketika dia masih muda, dan merantau selama 100 tahun sebelum kembali ke rumah dengan selamat. Ini adalah kesalahan yang mulia ini, yang membuatnya hilang dari kerajaan dewa. Hari ini, putra saya, Meng Jianyuan, dinobatkan dengan gelar anak dewa. Saya memberi selamat atas kepulangan putra saya, dan menganugerahkan gelar anak dewa kepada putra saya. Matanya tertuju pada Meng Jianxi, Jianxi, setelah upacara hari ini, Yuaner akan menjadi anak dewa penenun mimpi bersamamu. Kalian berdua bersaudara harus bekerja sama, saling mendukung, dan berbagi misi penenun mimpi di masa depan. Meng Jianxi segera berdiri dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya akan mematuhi perintah ayah dewa.
Saya pasti akan bekerja sama dengan saudara Yuan untuk berbagi kekhawatiran ayah dewa, dan bersama-sama menciptakan kemuliaan di kerajaan penenun mimpi. Bagus sekali. Meng Kongchan mengangguk, aku akan menganugerahkan anakku, Yuan, gelar anak dewa di kerajaan penenun mimpi, dan sekarang. Tunggu. Tolong dengarkan aku dulu. Sebuah suara tiba-tiba menginterupsi perkataan Tuan Wu Meng. Orang yang berbicara telah berdiri, dan itu adalah penguasa istana impian ketujuh, Paman Meng Jianxi, Meng Xuanji.